Selamat berjumpa kembali, masih bersama saya Dr. Ronald Irwanto Natajijaya. Perkenankan hari ini kami akan membahas ya mengenai Raspro konsep sebagai sebuah upaya untuk membridging kebijakan-kebijakan makro regulasi pemerintah menjadi sebuah ekosistem dalam penatagunaan antimikroba. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana upaya dari Raspro konsep ini ya supaya regulasi yang ada secara nasional bisa dibumikan dalam pelaksanaannya di rumah sakit ya. Ini sekedar sebagai upaya aja. Baik Bapak Ibu dokter, sejawat semua yang saya hormati, mungkin kalau kita boleh membuat suatu skema gitu ya. Saya mungkin membuatnya seperti ini kira-kira. Debatable sih, boleh di debat masing-masing ya. Tapi ini paling tidak kalau saya ya. Nah, saya membuat seperti ini ya Bapak Ibu dokter. Jadi kita itu memang memiliki regulasi makro ya. Nah, regulasi makro ini kalau saya melihatnya sebagai berbagai macam peraturan pemerintah lah gitu ya. Permenkes 8 2015, Permenkes 28 tahun 2021 tentang penggunaan antibiotik antimikroba bijak. Kemudian buku panduan PGA di rumah sakit yang diterbitkan oleh Kemenkes RI tahun 2021 sampai tentang keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 garing Menkes 1596 2024 ini. Ya, yang mana pada KMK ini kita tahu bahwa PPRA itu masuk sebagai program nasional. Ya, tetapi ini kita tahu bahwa ini berada dalam satu tataran regulasi makro. Ya, tentunya ini tidak bisa begitu aja kita ketahui langsung jalan ya. Harus didisposisi dulu gitu kira-kira menjadi bentuk regulasi mikro. Nah, kalau kita bicara tentang regulasi mikro Bapak Ibu dokter, saya membayangkannya kita membuat satu alur-alur ya, SOP job desk ya, mulai dari job desk infrastruktur birokratif yang ada di dalam rumah sakit dalam pelaksanaan antimicrobial stewardship, kemudian alur-alur kerja PGA pengambilan sampel sampai dengan mungkin alur-alur preautorisasi dan audit prospektif ya, di mana memang regulasi mikro ini merupakan bentuk disposisi gitu kali ya dari regulasi makro. Ya, jadi kita baca regulasi makro, dari situ kemudian kita masuk ke rumah sakit kita dengan membuat alur-alur di rumah sakit kita supaya apa yang target-target infrastruktur, target capaian yang ditentukan oleh dalam regulasi makro ini bisa kita jalankan. Ya, tetapi sekarang kalau kita mempunyai dokumentasi alur-alur tersebut di regulasi mikro, apakah cukup untuk menjalankan suatu penatagunaan mikroba gitu ya, atau antimicrobial stewardship? Rasanya belum cukup, karena alur-alur tersebut tentunya harus diintegrasi ya, menjadi suatu sistem. Nah, kalau kita bicara sistem, ini kan merupakan satu hal yang terintegrasi satu sama lain. Ya, kita tahu dalam pelaksanaan PPRA di rumah sakit, kita melibatkan dokter klinisi, dokter laboratorium, farmasis, sampai juga dengan keperawatan. Ya, jadi pemantauan ini harus merupakan satu sistem yang terintegrasi secara operasional supaya rumah sakit mampu mengguiding, memonitoring, kemudian mengevaluasi, akhirnya mereporting gitu ya, di mana rangkaian ini kemudian harus tercatat secara terintegrasi dan ini bisa dan harus dijadikan action plan untuk langkah-langkah perbaikan berikutnya. Jadi ini kira-kira seperti itu ya. Jadi nggak cukup dengan dokumentasi alur-alur, SOP nggak cukup. Tapi kita harus integrasikan supaya menjadi sistem sehingga rumah sakit memang secara tersistem bisa melakukan guiding, monitoring, evaluasi, dan reporting. Ya, lalu apa yang dituju dari sistem ini ya gitu Bapak Ibu dokter ya. Yang dituju adalah terkondisi menjadi ekosistem. Nah, kita tahu Bapak Ibu dokter, sebenarnya target-target dari PPRA itu kan adalah penurunan antimicrobial usage ya, ada dua sebenarnya secara garis besar. Nanti kita lihat pada slide berikutnya. Ada dua, penurunan antimicrobial usage dan penurunan surveillance temuan mikroba resisten. Ya, otomatis harapannya kalau sistem ini berjalan dengan baik, maka penggunaan antibiotik yang tidak efisien, tidak efektif, atau tidak efisien gitu ya, tidak sesuai target, itu bisa kita
turunkan ya dengan menurunkan defined daily dose antibiotik misalnya ya dengan pengawasan dan monitoring yang baik, tentu harapannya ke depan adalah AMR-nya juga turun pada surveillance, temuan-temuan seperti multi drug resistant, ISBL, MRSA semua turun. Sehingga di sini apabila hal itu sudah terjadi, maka di sini kita sudah terkondisi membentuk suatu ekosistem yang baik gitu ya. Jadi ini adalah sebenarnya merupakan suatu desain yang timbal balik, sistem yang baik, AMU turun, AMR turun, terbentuklah suatu ekosistem yang baik. Ya, nah ini paling tidak Bapak Ibu dokter, ini adalah desain yang saya pikirkan gitu, bagaimana dari regulasi makro sampai menjadi ekosistem. Ya, tetapi saya melihat ya ini juga boleh nanti berpendapat lain, silakan. Tapi kalau saya melihat kadang-kadang yang sering kali kita macet itu di sistemnya ini ya, jadi sistem ini kelihatannya menjadi suatu hal yang perlu ya, krusial untuk kita perhatikan, karena kalau sistem ini macet, kita hanya berhenti sampai di regulasi mikro dengan dokumen-dokumen aja, maka tentunya ekosistem yang kita harapkan tidak bisa terjadi. Bapak Ibu dokter semua yang saya hormati, lalu apa saja yang ditentukan oleh regulasi makro dalam hal mencapai target-target ekosistem tadi ya, ada AMU dan AMR tadi. Nah ini ya, kita ketahui bahwa ini saya ambil dari KMK ya, KMK nomor HK 0107 0107 Menkes 1596 2024 ya. Nah, ini sudah menjadi prognas di sini dan ini targetnya gitu ya. Inilah yang diharapkan secara infrastruktur. Jadi harus punya panduan penggunaan antibiotik, di mana juga rumah sakit harus memiliki komite PRA, komite pengendalian resistensi antimikroba, yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur klinisi, perwakilan KSM, keperawatan instalasi farmasi, dokter-dokter laboratorium mikrobiologi klinik, ya, PPI, dan KFT. Jadi 6 unsur ini memang digabung, dijadikan satu di bawah panji komite PPRA ya, perwakilan-perwakilannya ini ya, dan ini memang adalah satu bentukan infrastruktur yang memang digariskan oleh makro regulasi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah infrastruktur tapi belum masuk ke operasional. Jadi sesuai makro regulasi ya memang seperti ini bentukannya gitu ya. Nah, ini adalah struktur yang saya ambil dari buku penatagunaan antimikroba di rumah sakit ini. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, posisi dari ketua KPRA rumah sakit itu berada di bawah direktur rumah sakit. Ya, mungkin diharapkan dengan posisi struktural seperti ini, ketua KPRA itu bisa melakukan kontak langsung, pelaporan langsung dengan direktur rumah sakit. Ya, nah kemudian bisa memiliki seorang sekretaris. Lalu Ketua KPRA juga membawahi koordinator bidang pelatihan dan edukasi, koordinator bidang surveillance dan penelitian, koordinator bidang penatagunaan antimikroba, dan ada tim PGA. Ya, nah jadi di sini Bapak Ibu dokter, kalau saya lihat, jadi di sini ada KPRA rumah sakit ya, Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit, dan di sini ya ada koordinator bidang penatagunaan antimikroba dan tim PGA. Ini ada struktur lagi, satu struktur lagi di bawah, ada tim PGA. Ya, tim PGA ini yang sebenarnya saya pikir berperan ya dalam lalu lintas monitoring penatagunaan antimikroba sehari-hari di rumah sakit. Gitu ya. Jadi sangat penting di sini. Karena di sini kita memang udah sesuai dengan kemajuan organik zaman di seluruh dunia, itu juga memang sudah berubah ya. Dari yang tadinya antibiotik, wah boleh diberikan apa aja. Tapi sekarang dengan kebijakan-kebijakan yang baru, itu kita dari yang tadinya retrospektif ya, sekarang kita jadi prospektif. Begitu pasien masuk di rumah sakit, diagnosis infeksinya apa, fokus infeksi di mana, antibiotiknya apa, ya kulturnya harus diambil dulu misalnya sebelum antibiotik empirik diberikan, baru setelah itu antibiotik empirik diberikan, apa yang mau diberikan, berapa lama, dan sebagainya. Nah ini kan perlu pengawasan, perlu suatu audit ya, audit prospektif kah,
perlu preotorisasi dan sebagainya, ini dilakukan oleh tim PGA gitu ya. Jadi ada antibiotik empirik, ada antibiotik definitif. Ini dua-duanya memerlukan pengawasan lebih gitu ya. Oleh karena itu ini ada struktur lagi, ada tim PGA, dan di sini memang yang menjadi tim PGA, saya berpikir bahwa sangat baik kalau adalah dokter-dokter klinisi ya, antibiotik user gitu ya, pengguna antibiotik. Ya, ini berbeda ya. Kalau dokter laboratorium mikrobiologi klinik, patologi klinik mengidentifikasi kuman, tapi memang kalau klinisi itu antibiotik user memang gitu ya. Jadi ini harus ada satu kesejawatan, kesinambungan, dan memang di sini antibiotik user saya rasa cukup memegang peranan penting kalau bisa dimasukkan ke dalam tim PGA gitu ya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, demikian mungkin infrastruktur yang dijelaskan secara makro regulasi ya, makro regulasi. Tapi mengetahui makro regulasi tadi nggak cukup, harus diterjemahkan masuk menjadi regulasi mikro. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu dokter, regulasi mikro ini mungkin inline dengan regulasi makro, tapi sudah berupa alur-alur kerja yang disesuaikan dengan target-target capaian, ya, target-target atau bentuk-bentukan infrastruktur yang ada di regulasi makro, ya, mulai dari alur kerja PGA, pengambilan sampel gitu ya mungkin ya. Yang ini mungkin seringkali ditanya ini kalau nanti sejawat di survei gitu ya. Ya, walaupun saya bukan surveyor ya, tapi bisa jadi ini ditanyain ada alurnya nggak, persiapan antimikro gimana sih jalannya supaya kita lihat nih gitu ya mungkin ya. Nah, jadi ini ada di regulasi mikro. Jadi rumah sakit juga harus memiliki dokumentasi-dokumentasi ini. Tetapi, nah, kita lihat di sini ya. Tetapi di sini Bapak Ibu dokter memang kita nggak bisa stop sampai di regulasi mikro saja. Kenapa? Karena tadi ya pada bagian tadi kita harus memang integrasikan menjadi satu sistem. Ya, tetapi permasalahannya begini, sistem mana yang mau dipakai? Program apa yang mau digunakan untuk menjalankan semua regulasi alur-alur yang ada pada regulasi mikro ini? Bagaimana bentukannya? Bagaimana formnya? Ya, nah ini mungkin saya ambil dari satu kepustakaan ya, yang Bapak Ibu dokter bisa lihat di sini. It is sometimes difficult to draw a direct relationship between system interventions and their effects. Ya, nah kalimat pertama ini mungkin jadi multi interpretasi ya. Tapi kalau dari persepsi saya berpikir gini. Kalau difficult to draw a direct relationship, berarti kita bisa menggunakan suatu sistem yang sama, program yang sama, ya, tapi bisa menghasilkan satu hasil yang berbeda dong, ya kan? Karena misalnya ya, katakanlah rumah sakit B sudah menjalankan PPRA-nya, program pengendalian resistensi antimikrobanya, dan berjalan baik nih. Kemudian mau diadop nih, sistem yang ada di rumah sakit B ini mau diadop oleh rumah sakit A, gitu kan? Tapi apakah memang rumah sakit A ini nanti akan menghasilkan suatu output yang sama dengan rumah sakit B? Ada lagi nanti rumah sakit C yang mengadop sistem yang sama, apakah juga outputnya sama? Nah ini, jadi bisa jadi sistem yang sama, tapi bisa menghasilkan output yang berbeda. Ya, sehingga di sini memang susah diukur gitu ya, antara sistem dengan output yang ada. Nah, kenapa begitu? Karena memang masing-masing rumah sakit kan memang berbeda ya. Berbeda dalam hal sumber dayanya, fasilitasnya, kemudian pola kumannya juga bisa berbeda, sosiodemografinya, karakteristik pasien, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang sehingga suatu model atau sistem yang diadop bisa menghasilkan output yang berbeda. Artinya di sini tidak ada model atau sistem yang valid gitu saya pikir. Ya, sehingga di sini masing-masing penerapan sistem mengintegrasikan satu sistem, bagaimana caranya supaya rumah sakit bisa memonitoring, ini menjadi suatu hal yang customized, tergantung dari kondisi masing-masing di rumah sakit itu. Tergantung mau targetnya, capaiannya apa, dan bagaimana kebijakannya yang disesuaikan dengan kondisi di rumah sakit itu. Ya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini mungkin ada sekedar suatu survei kecil ya. Ini kita melihat survei dari 156 rumah sakit. Nah, ketika kita survei 156
responden rumah sakit itu kita tanya gitu ya. Ternyata 114 responden rumah sakit pada waktu itu menyatakan belum menjalankan program PPRA ya. Program ini sistemnya belum jalan gitu ya. Dan ketika kita tanya lebih lanjut, 114 rumah sakit, kenapa belum jalan program pengendalian resistensi antimikrobanya? 107 atau sekitar 93,86% ini menjawab karena kami belum punya program yang jelas. Jadi kelihatannya, saya yakin sejawat sekalian mungkin telah banyak membaca ya, terutama yang berkecimpung di bidang pengendalian resistensi antimikroba, telah banyak membaca makro regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian mungkin juga punya mikro regulasi, alur-alur saya rasa mungkin ada ya di rumah sakit. Tapi ya panduan antimikroba juga mungkin ada ya. Tapi sekarang permasalahannya bagaimana program sistem untuk menjalankan secara terintegrasi. Nah ini ya mungkin penelitian ini baru dari sampel yang terbatas ya. Tapi saya pikir saya mulai berpikir di sini jangan-jangan memang program dan sistem itu menjadi satu kebutuhan di rumah sakit ya secara customize gitu. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, oleh karena itu kalau misalnya kita bicara sistem, nah sistem ini customize. Jadi nggak bisa misalnya ya deh biar seragam semua seluruh Indonesia. Rasanya sih nggak mungkin ya. Rasanya nggak mungkin. Ya karena masing-masing rumah sakit berbeda itu tadi, berbeda sosiodemografinya, fasilitas, SDM dan sebagainya. Ya, nah sehingga di sini sistem yang dibentuk dalam rumah sakit ini kan merupakan satu dalam tanda petik merupakan satu strategi gitu ya. Bagaimana itu harus kita bisa menjalankan makro regulasi menjadi mikro regulasi, mengintegrasinya menjadi satu sistem yang inline dengan makro regulasi. Nah, di sini Bapak Ibu dokter konsep RASPRO kami sampaikan ya, RASPRO itu kan merupakan konsep RASPRO itu merupakan suatu upaya ya, produk akademik yang dipikirkan oleh teman-teman sejawat semua ya sebagai suatu upaya bagaimana supaya kita bisa menerapkan suatu sistem yang inline dengan regulasi pemerintah ya karena di sini kan kita sebagai edukator kita membaca apa yang digariskan oleh pemerintah kemudian kita harus sampaikan kita supaya bumikan supaya regulasi pemerintah ini bisa dijalankan di tingkat-tingkat rumah sakit gitu. Nah, bagaimana sekarang sistem dari RASPRO ini berjalan ya. Nah, ini kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat memang nggak bisa juga kita mengklaim bahwa sistem RASPRO ini diseragamkan aja seluruh Indonesia nggak bisa. Ya, jadi memang kalau yang bisa mau atau berkenan menggunakan pas dengan kondisi semuanya dengan semua perhitungan yang ada di rumah sakit silahkan untuk digunakan tapi untuk diklaim menjadi satu program yang diseragamkan satu Indonesia nasional rasanya belum bisa gitu ya karena memang ini kita harus akui tadi itu sistem itu berjalannya secara customize masing-masing rumah sakit berbeda ya tetapi paling enggak ini bisa diterapkan sebagai alternatif lah, sebagai usaha ya, karena kita semua kan akademisi ya. Posisi saya juga sebagai seorang dosen, teman-teman juga sejawat sebagai seorang dosen dan saya di sini banyak berterima kasih ya karena RASPRO ini sudah di workshopkan beberapa kali banyak anggota-anggota sejawat dari KPRA rumah sakit mengikuti dan banyak sekali memberikan masukan kepada kita ya banyak sekali sehingga kita bisa terus memperbaiki dan mencoba memperbaiki kemudian coba menerapkan kita lihat feedbacknya bagaimana dan itu kalau tidak dibantu oleh sejawat sekalian tidak bisa berjalan dengan baik ya tapi kalau kita lihat Bapak Ibu dokter di sini kita harus akui bahwa ini merupakan salah satu alternatif aja tapi di sini konsep RASPRO itu Bapak Ibu dokter berjalan inline dengan makro regulasi. Jadi jangan disejajarkan gitu ya. Ada konsep seolah-olah misalnya ada regulasi makro kemudian VS regulasi RAS bukan. Tadi kita sudah lihat ininya ya, skemanya ada makro regulasi, mikro regulasi. Nah, RASPRO itu posisinya di sistem. Sistem yang inline. Kita coba inline dengan makro regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Jadi tujuan utamanya adalah mencoba membantu supaya regulasi makro bisa dibumikan, dikerjakan di rumah sakit untuk monitoring antibiotik gitu.
Nah, ini kira-kira ya Bapak Ibu dokter, ini sekedar sekilas aja ya, karena mungkin saya nggak bisa jelaskan model konsep Raspro di sini semuanya ya, gitu. Itu mungkin nanti bisa Bapak Ibu dokter lihat di workshop-workshop atau mungkin bisa lihat publikasi-publikasi yang sudah ada gitu ya. Tapi kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu dokter. Awalnya memang kami bikin manual gitu ya dengan formulir-formulir ya. Untuk dasar pembuatan formulir ada stratifikasi. Bapak Ibu dokter bisa lihat di video Raspro Indonesia Restratification pada video yang lalu ya. Nanti Bapak Ibu dokter bisa lihat di situ ya. Bisa diklik dan lihat di situ. Dan tapi sekarang Bapak Ibu dokter yang jelas itu ketika kita buat model manual di sini, banyak masukan yang diberikan kepada kami melalui workshop ya, melalui diskusi-diskusi. Itu memang ada kendala di mana antibiotik guidelines itu masih manual, dan ini kelihatannya membutuhkan waktu buat DPJP, buat dokter UGD gitu ya. Apalagi kalau misalnya guidelines-nya tebel gitu ya. Wah, ini bacanya gimana, susah. Jadi kelihatannya ada suatu kondisi atau kendala ada suatu kendala ya, yang terkondisi secara operasional di sini. Nah, di sini oleh karena itu kita mencoba membuat suatu bentuk digital ya. Nah, bentuk digital ini memang melibatkan daripada DPJP ya, mungkin ada dokter UGD ya, kemudian ada farmasis, nurse dan sebagainya, itu supaya secara terintegrasi itu bisa sama-sama yuk kita monitoring penggunaan antimikroba, antibiotik di rumah sakit ya. Karena itu tadi ya, karena sistem itu harus nanti bisa guiding, monitoring, evaluasi sampai reporting gitu. Jadi harus seperti itu. Dan ini mudah-mudahan aja dengan adanya digital itu bisa mempermudah gitu ya, karena ya sekarang semua serba digital gitu ya. Awalnya jam dari yang manual jadi digital, sekarang semua sudah digital, dan tujuannya adalah membantu atau memberikan kemudahan. Dan pada digital ini pun guidelines-nya, panduan antimikrobanya juga digital gitu kan ya. Tapi jangan lupa begini, jangan lupa ya, bahwa fungsi-fungsi operasional digital ini tidak menggantikan peran manusianya dalam monitoring penggunaan antibiotik, antimikroba di rumah sakit. Ya, saya suka menggambarkan mungkin seperti ini. Pelaksanaan PPRR di rumah sakit itu seperti kalau kita main sepak bola gitu ya. Kalau main sepak bola, dalam satu pertandingan sepak bola itu kan sudah ada aturan ya, ada pagar-pagarnya ya. Oh, kalau dia jatuhnya di sini nih, di kotak penalti misalnya, oh ya harus di penalti. Kalau dia jatuhnya di sini, oh ini cukup tendangan bebas aja misalnya, gitu ya. Nah, tapi kan dalam pelaksanaan pertandingan satu sepak bola, nggak bisa pemain-pemain itu langsung dilepas tanpa wasit, kemudian berjalan sendiri sesuai dengan aturan dan pagar-pagarnya, gitu kan. Nah, kira-kira konsep Raspro di sistem ini kira-kira juga seperti itu. Kita mungkin kasih pagar-pagar supaya bisa dimonitor, yang inline memang dengan makro regulasi, tapi peran dari KPRA rumah sakit, peran dari tim PGA itu tetap vital. Ya, jadi di sini tetap harus ada, karena akan banyak varian-varian di lapangan yang mungkin bisa tidak terakomodir oleh model digitalnya seperti ini gitu ya. Tapi kalau tidak ada sistemnya itu akan lebih menyulitkan. Jadi mudah-mudahan ini bisa mempermudah, justru fungsinya bukan menggantikan daripada KPRA atau PGA rumah sakit, tetapi mempermudah kerja KPRA dan PGA rumah sakit. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini kira-kira mungkin secara skematisnya seperti ini ya. Ini saya coba rangkum ya. Mohon maaf kalau bisa ada persepsi lain, silahkan, tapi saya coba rangkum apa-apa yang memang sudah kita inline-kan dari makro regulasi ke sistem. Jadi kalau kita bayangkan Bapak Ibu dokter, di sini ada pasien masuk, apakah itu dengan infeksi bakterial atau memang membutuhkan antibiotik profilaksis misalnya, ya. Nah, by system itu nanti mereka akan ditanya apakah antibiotiknya mau yang mana, empirik, definitif atau profilaksis gitu. Ya. Nah, kalau profilaksis, nah kita udah masuk langsung ke akses ya. Ini kan sesuai dengan yang tertulis pada Permenkes 28 tahun 2021 ya, itu antibiotik
yang diberikan adalah antibiotik cefazolin gitu ya untuk profilaksis. Tapi kalau di empirik, nah ini kan dia harus mempunyai guidelines ya di rumah sakit. Paling baik tentunya guidelines itu berdasarkan pola kuman yang ada di rumah sakit. Ya, tetapi begitu dia terbentuk guidelines, ya di sini nanti pasien juga akan distratifikasi by model gitu ya. Dia masuk stratifikasi apa dan akhirnya ke sini antibiotiknya yang diresepkan apa gitu, akses watch atau reserve. Ya kan kalau watch ini kita harus priorisasi dengan tim PGA, reserve itu harus dengan persetujuan KPRA rumah sakit tentunya. Demikian juga kalau misalnya dia masuk ke definitif antibiotiknya, setelah diberikan empirik dieskalasi misalnya ya, dilakukan deeskalasi sesuai kultur. Ya, nah pemberian antibiotiknya definitif. Nah, di sini apa yang mau diberikan akses watch reserve ya. Kemudian kalau watch itu tim PGA, reserve KPRA dan sebagainya. Yang pada akhirnya mungkin di sini harus dimonitoring dengan formulir, ada formulir lagi untuk memonitoring waktu pemberiannya udah berapa lama nih ya, dan kalau misalnya memang dibutuhkan kajian terintegrasi ya ada kasus-kasus yang sulit yang perlu dibicarakan, bisa diisi formulir-formulir elektronik yang memang kemudian termonitor gitu ya. Jadi sekali lagi ini kira-kira sistemnya seperti ini, yang mana mudah-mudahan memang bisa membantu ya, dan inline, tentunya ini adalah inline dengan regulasi yang berlaku dan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, akhirnya Bapak Ibu dokter, kalau boleh saya merangkum ya, kira-kira bentukannya seperti ini ya. Mungkin kalau kita bicara tentang KPRA rumah sakit. Jadi ada infrastrukturnya dulu, kemudian setelah itu ada implementasi, ada evaluasi. Ya, infrastruktur itu tentu ya terdiri dari SK ya, KPRA rumah sakit itu ada apa enggak, kemudian harus terdiri di dalamnya perwakilan 6 unsur itu tadi. Klinisi, farmasis, KFT, dokter laboratorium, PPI dan keperawatan ya. Kemudian harus ada rancangan anggaran belanja, kemudian harus ada laboratorium. Ya, ini harus eksis ya laboratorium. No good diagnostic stewardship, no good antimicrobial stewardship. Nah, ini semua kita lihat dalam satu infrastruktur ya. Kemudian kita bentuk alur-alur ya, dalam mikroregulasi, PPAB, sosialisasi ya, kemudian alur-alur yang ada terdokumentasi di rumah sakit, tetapi harus kemudian terintegrasi menjadi satu sistem. Nah, kalau kita lihat memang posisi Raspro konsep itu di sini, di sistem ya, yang inline dengan makroregulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, setelah itu Bapak Ibu dokter, baru kita bisa lakukan evaluasi. Ya, ini kan kita ambil dari KMK juga nih ya. Apa aja sebenarnya yang dievaluasi? Kalau secara garis besar ya Bapak Ibu dokter, saya melihatnya sebenarnya yang dievaluasi itu secara umum adalah AMU dan AMR gitu ya. AMU ini kan antimicrobial usage, AMR ini antimicrobial resistance gitu ya. Nah, kemudian dari AMU itu nanti ada audit kuantitatif dan kualitatif gitu. Nah, kuantitatif itu yang dilihat kan defined daily dose. Kalau kualitatif kan sekarang kita masih pakai JSONs ya. Dan ini kan memang kita harus dilaporkan gitu ya. Juga direktur rumah sakit juga harus tahu gitu ya. Nah, kemudian ada surveillance juga ya. Ini juga sebagai suatu hal yang dilihat gitu ya, sebagai indikator gitu ya. Turun nggak surveillance AMR-nya? Misalnya, turun nggak temuan ESBL dan MRSA-nya misalnya setelah sistem mengintervensi gitu ya. Sistem PGA-nya dijalankan, turun nggak antimicrobial resistance-nya. Dan jangan lupa ada yang dievaluasi berikutnya juga harus ada FORKIT ya. Nah, ini mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya agak meleset-meleset dikit, tapi ini FORKIT ya, multidisiplin case integratif, forum kajian infeksi terintegrasi gitu ya. Nah, jadi ini yang kira-kira yang digariskan dalam keputusan Menteri Kesehatan dalam KMK ya 1596/2024. AMU, DDD ini kuantitatif, kemudian kualitatif dengan JSONs, AMR itu surveillance dan forum kajian infeksi terintegrasi. Tapi di sini saya mau memberikan catatan sedikit Bapak Ibu dokter. Kalau kita lihat dari sini ya,
memang sepertinya AMU adalah parameter yang lebih mudah dan lebih cepat. Ya, kita lihat setelah before and after 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun misalnya. Setelah kita intervensi dengan satu sistem tertentu misalnya, apakah turun nggak sih defined daily dose-nya misalnya sebelum dan sesudah diintervensi gitu, ya kan? 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun misalnya. Ya, turun nggak defined daily dose cephalosporinnya generasi ketiga? Turun nggak defined daily dose carbapenemnya dan sebagainya? Ya, jadi ini kelihatannya lebih mudah. Ya, kalau AMR ini kelihatannya lebih lama ya, lebih sulit karena kan harusnya setelah dia turun compliance gitu ya, antimikrobial usage-nya turun, setelah berapa lama baru terjadi satu perubahan temuan gitu ya. Saya nggak punya suatu acuan statistik tersendiri berapa lama dan sebagainya, tapi by sense itu saya berpikir seperti itu, Bapak Ibu dokter semua. AMU turun, compliance, cephalosporin generasi ketiganya turun semua, carbapenemnya turun semua selama 2 tahun, 3 tahun compliance. Nah, maka turunlah temuan-temuan ESBL atau bahkan carbapenem master producers-nya semua gitu. Nah, ini menjadi suatu makanya itu tidak heran kalau memang surveillance ini menjadi salah satu hal yang dilihat sebagai dalam pelaksanaan PPRA gitu ya. Tapi ini merupakan indikator yang menurut saya mungkin lebih lama dan lebih sulit. AMU ini lebih cepat. Tapi ya harus ada progres ya. AMU turun dulu, nanti kita lihat AMR-nya bagaimana ya. Dan kemudian juga harus ada forum kajian infeksi yang terintegrasi. Jadi jangan sampai ya pasiennya itu kalau misalnya memang antibiotiknya itu susah ya dan memang tidak sederhana ya, jangan lupa harus dikaji bersama ya, DPJP, dokter-dokter yang expert, KPR rumah sakit sampai manajemen gitu mungkin harus bisa membuat suatu kajian bersama, ada notulensi, rekomendasi dan sebagainya ya. Nah, jadi ini adalah elemen-elemen yang harus dievaluasi, dilihat ya dalam menjalankan PPRA di rumah sakit yang sudah digariskan oleh regulasi secara umum nasional gitu ya. Dan di sini juga harus menjadi catatan Bapak Ibu dokter, sistemnya harus jalan dulu. Sebab kalau data DDD ada, surveillance ada, tapi sistemnya sebenarnya nggak pernah jalan, maka ini nggak bisa dong ya kita jadikan satu elemen untuk mengevaluasi apa yang dievaluasi kalau sistemnya tidak jalan. Jadi sistemnya ini harus jalan dulu baru bisa dievaluasi. Karena kalau sistem tidak jalan, semua data-data itu bisa saja hanya sebagai survei akhirnya, bukan suatu evaluasi progresif ya dari apa yang progresivitasnya seperti apa nih gitu kan, progresnya seperti apa ya kalau sistemnya itu jalan gitu kan harusnya. Tapi kalau sistem itu nggak jalan, maka ini nggak bisa dinilai sebagai suatu progres gitu, hanya sebagai survei gitu ya. Nah, baik, demikian mungkin Bapak Ibu dokter yang bisa saya sampaikan. Jadi kita mengenal bahwa ada makroregulasi, mikroregulasi, sistem, dan akhirnya kita berharap bisa tercapai ekosistem yang baik. Ya, nah, Basro konsep merupakan satu usaha supaya sistem bisa berjalan dan konsep ini inline dengan makroregulasi dan tidak bisa kita klaim bahwa semua rumah sakit sama karena customize. Ya, masing-masing rumah sakit sendiri dan ya kalau mau diadop silahkan untuk digunakan. Mohon feedback. Kami semua terbuka untuk diskusi karena ini justru itu yang kami butuhkan, masukan-masukan supaya kita juga berkembang, mengetahui kekurangan-kekurangannya dan mempertahankan apa yang kelebihannya. Tujuannya untuk mempermudah, bukan untuk mengganti fungsi manusia dalam menjalankan operasional di dunia kesehatan. Ya, demikian dari yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu dokter yang saya hormati semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang update, atau ada hal yang keliru disampaikan. Namun, saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, sekecil apapun manfaat itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dokter yang saya hormati semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetaplah berkarya untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.